Semangat pagi. Kembali bertemu dengan Anda semua. Yes, ketemu lagi bersama saya dan Pak Darmadi Damawangsa dalam Monday Morning Motivation. Kali ini kita masuk ke low yang berikutnya, low ketiga ya Pak. Iya. Tapi sebelum ke low 3 ya Pak, di low 2 dan low 1 pasti teman-teman masih ingat ya. Iya. Kalau nggak ingat nggak bisa nyambung. Nggak bisa nyambung karena ini berantai ya. Iya, berantai. Oke, silakan Pak Dar. Ya, saya rasa low yang ketiga ini nanti saya akan kasih tahu. Tapi ini berhubungan dengan apa yang kita kerjakan saat ini juga Ya, nih, Pak David, betul, ya. betul. Jadi saya ingatin teman-teman, low pertama cepat saja bahwa kita harus kalau mau bertumbuh, kita harus buat masa depan kita tuh lebih cerah daripada Lebih besar daripada masa lalu. Masa lalu itu yang pertama. Ya. Oke. Yang kedua, masih ingat ya minggu lalu kita bicarakan bahwa kita tuh harus membuat Pengalaman, pembelajaran ya. kita lebih besar dari pengalaman yang kita pernah hadapi. Betul. Jadi pembelajaran atas pengalamannya. Jangan pengalamannya lebih besar dari pembelajarannya. Kebalik. Atau pengalamannya besar tapi pembelajarannya nggak ada. Nggak ada, ya. Iya, jadi Oke. jadi kita mau belajar nih Pak. Karena hanya dengan belajar kita bisa bertumbuh. Betul. Nah yang ketiga ini menarik sekali yang ketiga ini ya. Yang ketiga ini hukum ketiga ini mengatakan Anda hanya akan bisa bertumbuh jika Anda memberikan kontribusi lebih besar daripada reward yang Anda dapat. Oke. Kontribusi lebih besar daripada reward yang Anda dapat. Pak, sebenarnya kita ngadain Monday Morning Motivation ini kontribusi loh, Pak. Kontribusi, betul, betul. Reward kita tuh nggak bisa keukur sebenarnya, Pak ya. Ya, nggak bisa keukur. Saya pernah punya pengalaman satu hari, Pak. Ya. Gimana? Saya sebagai pembicara ya 20 tahun yang lalu ketika market yang masih besar ya. Zaman sekarang mungkin bisnis bicara itu sudah tidak seramai 20 tahun yang lalu. Kenapa? Dengan adanya teknologi orang bisa akses ke YouTube. Mungkin ya orang lebih senang dengan YouTube dan segalanya ya. Nah, saya masih ingat tuh Pak ya. Saya bisa bicara di ribuan orang ya. Berkali-kali ribuan orang, ratusan orang, ribuan orang, ratusan orang. Jadi udah sering tuh Pak, kayak Pak David saya cerita minggu lalu nih. Seneng. Wah, saya punya audiens makin lama makin gede gitu ya. Nah, namun satu hari saya dipanggil Pak. Gak tahu kenapa, karena mungkin ada sesuatu di hari itu. Yang datang tuh hanya 30 orang Pak. Jadi Anda bisa bayangin, ekspektasinya ratusan sampai ribuan. Tapi yang datang hanya 30 orang. Ini kan pengalaman baik atau pengalaman nggak baik? Nggak baik. Nggak baik Pak ya. Bahaya loh Pak, pengalaman nggak baik. Akhirnya nanti saya bisa ngomong sama panitia. Katanya ratusan orang, yang datang hanya 30. Biasanya begini nih. Saya jadi nggak semangat nih. Pembicara motivator jadi nggak semangat tuh gimana tuh Pak David? Aneh juga ya. Tapi saya masih bersyukur Pak. Karena mau datang 10.000 kayak mau datang 30 orang, bayarannya sama Pak. Iya. bener ya. Bayarannya sama, ada positive thinking. Tapi hari itu Pak, walaupun saya belum baca buku ini Pak, ya, saya berusaha reframing pikiran saya. Saya katakan begini nih. Mungkin hari ini yang datang 30 orang. Dan saya tidak kenal 30 orang ini sama sekali. Betul. Tapi saya akan berikan yang terbaik yang saya bisa. Sehingga mungkin ada satu dari 30 orang ini bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Saya tidak perlu ribuan. Kalau ada satu orang saya bisa ubah hidupnya, satu orang bisa menjadi luar biasa. Wah, itu menjadi sesuatu yang menyentuh hati saya. Wow. Oleh sebab itu, dengan pemikiran seperti begitu, pembelajaran seperti begitu, saya menjadi semangat sekali membawakannya. Yes. Sehingga ketika selesai, yang 30 orang itu bilang, waduh, luar biasa nih. Kita kayak private sama Pak Darmadi nih. Dan dia semangatnya nggak turun gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa saya ada sebuah pembelajaran dari pengalaman yang saya hadapin juga. Yes. Jadi saya sangat yakin law number 2 itu sangat luar biasa. Nah, masuk kita ke law number 3 ini menarik sekali, khususnya bagi agent properti Pak. Ya. Karena agent properti kan saya sudah bilang Pak, kadang-kadang agent properti itu kalau ngambil listing Pak, mereka juga hitung-hitungan loh Pak. Oh ya? Gimana Pak? Iya. Contohnya Pak? Iya, hitung-hitungan. Biasanya agent tuh ngambil listing tuh ada beberapa prioritasnya ya. Prioritas pertama dia pengen properti itu berada di lokasi yang turnovernya tinggi. Bagus gitu ya. Kalau bisa prioritas keduanya komisinya standar. Kalau bisa pemilik tidak kasih ke agen-agen yang lain, hanya ke dia saja. Yes. Iya kan? Ya. Jadi kalau bisa harganya pun masuk harga pasar sehingga pembeli nawarnya nggak usah jauh gitu. Benar nggak Pak? Iya dong, semua pasti orang dong. mau nyari yang gampang. Makanya saya tadi bilang kalau setuju. pengalaman yang gampang nggak usah diomongin Pak. Ya. Tapi bagaimana Anda punya kacamata pembelajaran pengalaman yang susah? Ambil contoh nih, dikasih tantangan, rumahnya rumah tua, gitu ya. Rumah tua, bangunannya tuh nggak ada nilainya udah. Ya. Tapi pemilik ngotot bahwa bangunannya ini masih ada nilai. Jadi mesti fight sama dia juga ya. Kemudian marketnya juga nggak gampang karena rumahnya rumah tua, rumahnya besar lagi Pak. Jadi nyari lawannya nggak banyak, gitu ya. Nah, yang kita lihat kita udah mulai bingung nih ya. Kita bilang begini, waduh rumah tua, rumah jelek. Dimasukin ke sosial media, foto apa yang saya bisa tampilkan ya? Betul. Kan jelek semua nih.
Kreativitasnya nggak keluar, Pak. Yang ada hanya ngeluh. Wah, kalau rumah baru kan gampang, ya kan? Apalagi rumah yang furniture-nya lengkap gitu kan. Wah, gampang kan? Masukin ke sosmed kan gampang. Ini udah rumah tua gitu kan ya. Habis itu lagi, ini warisan lagi, Pak. Ini waris, rumah waris nih. Ini jelimet ini. Urusannya ya kan? panjang. Urusannya panjang. Nah, kalau orang tuh hanya pikir rewardnya, dan dia ngelihat nih, kayaknya nih susah nih dapat duitnya nih. Ah, udahlah, aku nggak mau ngerjain. Sah-sah aja sih, Pak. Sah-sah aja. Sah-sah aja kalau ada pekerjaan lain yang menguntungkan untuk Anda, silahkan. Iya, gitu. betul. Ya, tapi bagi saya menjadi seorang marketing itu nggak boleh pilih-pilih ya Pak David ya. Betul. Saya sebagai pembicara saya nggak pernah pilih tuh. Waduh, kalau bisnis yang lagi maju nih, bisnis asuransi, bisnis properti, automobil, wah saya nih tampil nih. Tapi kalau bisnis-bisnis yang lagi susah gitu ya, yang lagi kena COVID gitu ya, kayaknya nggak mau deh. Orangnya lemes banget, ya kan? Ngapain mau ambilin begitu? Mending kok cara yang gampang aja. Nah, padahal semua hal yang susah, pengalaman yang susah itu ada apa tuh Pak? Ada pembelajaran. Ada pembelajaran lagi nih, iya kan ya. Yes. Dan saya percaya agen-agen yang hebat itu sudah bertemu dengan penjual dan pembeli yang rumit minta ampun, sudah bertemu dengan properti yang rumit minta ampun. Dan situasinya Dan dalam ngeri. semua kerumitan itu, dan dia ngotot belajar dari kerumitan itu, dia menjadi orang yang levelnya beda. Capability-nya naik. Kalau enggak levelnya confidence-nya sama naik. semua Pak. Yes, Pak, kalau setuju. semua orang levelnya sama semua, bagaimana kita bisa berkompetisi? Satu-satunya kompetisi yaitu banting harga Pak. Selesai itu. Iya, sama. Ketika Anda jadi dokter, Anda jadi dokter umum, semua orang juga bisa. Ya. Anda nggak bisa charge mahal. Yes. Ketika Anda menjadi dokter spesialis, baru Anda dihargai. Setuju, ya? setuju, Jadi oleh setuju. sebab itu kita mulai pikir nih, ya. Saya masih ingat tadi pagi nonton TikTok dari Pak Khairul Tanjung ya. Kalau Anda lihat TikTok baru dari Pak Khairul Tanjung luar biasa. Dia ngomong kepada anak milenial ngomong gini nih. Gimana Pak? Kamu tuh kalau kerja, sebelum kerja jangan mikir uangnya dulu gitu. Oke. Karena banyak anak muda kan hitung-hitungan. Yeah. What's in it for me? Apa untuk saya gitu Yeah. Kenapa kalau Anda disuruh jangan mikir uangnya dulu? Dia bilang begini nih. Kalau you mikir uangnya dulu, kerjaannya jadi nggak beres, uangnya jadi nggak datang. Iya. Iya kan? Setuju. Mending you fokus kerjaannya. Dan kalau kerjaan itu you bisa selesaikan, uangnya pasti datang. Iya kan? Dan semua pekerjaan itu adalah masalah yang harus dihadapi. Dan orang hanya mau bayar Pak David atas masalah yang you bisa selesaikan. Setuju. Makin besar masalahnya, bayarannya makin apa? Makin tinggi. Iya. Jadi kalau masalah itu ada dalam hidup Anda, itu bagus atau nggak bagus? Bagus. Bagus. Karena itu melatih kita untuk bisa Lebih strong berkompetisi lagi. di tempat yang lebih tinggi. Yes, Ya, betul ayo banget. kita masuk. Jadi law number 3 ini mengajak kita untuk bertumbuh, ya, berfokus kepada kontribusi yang kita bisa beri, bukan rewardnya. Dulu. Rewardnya. Jangan dibalik. Jangan lihat rewardnya dulu baru kontribusi. Lihat kontribusinya dulu baru reward. Yes. Oke. Ya. Kita masuk ya sekarang. Ya, mari. Nah, poin pertama yang ingin digarap oleh Dan Sullivan ini, dia katakan bahwa kalau kita mau jadi orang yang bertumbuh, kita harus meningkatkan kontribusi kita kepada dunia ini, Ya. kepada orang-orang di sekeliling kita. Pak David mau dihargai sama anaknya Pak David. Mau. Very simple. Ya. Pak David spend waktu lebih banyak untuk anaknya Pak David. Iya, Setuju iya, nggak? setuju. Itu kontribusi loh Pak. Iya kan? Pak David spend perhatian, kasih sayang banyak kepada anak Pak David. Nggak usah Pak David minta dia sayang Pak David. Dia akan sayang secara langsung. Ya, natural, Setuju? natural Iya, gitu. natural. Yes, Ya. Tapi yes. kalau Pak David nanya kepada anak Anda, kamu mau papi spend waktu kamu nggak? Tapi kalau papi spend waktu, kamu harus sayang papi. Oh, mungkin dia akan bilang apa? Waduh, kok papi kak aku hitung-hitungan sama aku? Dia malah nggak appreciate Pak David. Setuju, kayak setuju, ya? setuju. Jadi lo ini menarik sekali. Dia bilang, coba tantang diri Anda kalau Anda jadi marketing associate. Kalau Anda jadi marketing associate, kontribusi apa yang Anda bisa tambahkan ke kantor di mana Anda bergabung? Ada marketing bergabung di kantor, bukannya kasih kontribusi Pak, kasih buat kantor itu ribut Pak. Nah, ini Iya kan? Dia ajak marketing lain berantem. Iya. Dia ngajak pemilik kantor berantem. Dia ngajak customer berantem. Wah. Ini kontribusi apa yang dia ngasih Pak? Dan setelah itu dia pindah ke kantor lain. Sama aja Pak, lanjut terus Pak. Nah, kontribusi apa yang Anda bisa bantu di kantor? Jadi kita mulai sama-sama pikir nih ya Pak ya. Apa Iya. kontribusi yang bisa kita kasih? Iya, umpama Anda jadi marketing, kemudian Anda sudah di kantor itu 2 tahun, 3 tahun, dan mungkin Anda adalah marketing pertama awal di kantor itu. Dan Anda bersyukur 3 tahun Anda masih bisa bertahan dan karir Anda meningkat. Kemudian pemilik kantor mulai rekrut marketing baru. Ya. Anda punya hati karena pengen kontribusi. Dia bilang, Pak, biar saya bantu Pak, marketing baru ini agak ngerti. Karena Bapak juga kan sibuk ya Pak ya. Take care mereka gitu ya. Tapi dia nggak ngomong gini nih, Pak, kalau saya bantu Bapak kasih saya apa Pak? Iya, Oh, beda ceritanya. Beda sekali loh Pak. Iya. Ya. Dia ngomongin reward dulu baru. Iya, Bapak kalau saya bantu nih, saya didik-didik mereka nih, Bapak kasih apa gitu? Mungkin pemilik kantor pikir,
gila, waktu dia belum bisa jualan, saya sudah bantu dia. Saya Gua nggak pernah hitung-hitungan sama dia Iya, gitu ya. kenapa dia begitu, Sekarang dia langsung hitungan gitu kan. Pak, kalau saya bantu mereka, Bapak kasih apa? Sah-sah aja sih Pak David. Tapi sekali lagi, you nggak memberi kontribusi. Yes. Iya kan? Yes. Iya kan? Demikian juga ketika gimana ya? Ketika dia menghadapi customer, ya kan? Dia kontribusi apa yang bisa diberikan kepada customer? Umpama nih Pak, dia pikir zaman sekarang, zaman digital, sosmed maju ya. Bisa nggak ya? Saya mendalami sebuah skill, kemampuan gitu, sehingga properti customer saya yang kelihatannya biasa-biasa aja itu bisa saya foto, bisa saya videoin, sehingga kelihatannya lebih menarik begitu. Ya. Itu kontribusi loh Pak. Betul. Karena nggak semua marketing bisa gitu. Ya, setuju. Dan untuk mencapai titik itu dia mesti belajar. Dia mesti sacrifice dan mungkin dia mesti keluarin uang dulu Pak. Benar ya Pak ya? Betul. Itu kontribusi itu. Iya, dan kontribusi itu kadang-kadang begini, Pak, ngapain Pak kita kontribusi Pak? Kadang-kadang nggak dilihat orang, tunggu sebentar. Anda selalu berpikir begitu. Kalau Anda mau argue sama saya, apakah tidak dilihat orang, tidak dihargai orang? Boleh-boleh aja. Bisa aja orang nggak lihat Anda. Tapi Anda jangan salah. Kontribusi itu makin besar Anda kontribusi, itu seperti hukum karma Pak. Dia selalu balik Pak. Iya. Makanya kita tahu kan, perbuatan baik akan balik baik, perbuatan jahat akan balik jahat ya kan. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu, sebenarnya kita membuat sebuah trigger. Sebenarnya trigger itu belum langsung kelihatan Pak. Seperti Bapak dorong mobil yang mesinnya nggak jalan kan. Waktu kita dorong pakai tenaga yang besar gitu ya, mobil itu belum bisa jalan Pak. Tapi ketika dia sudah bergerak, lebih enteng gitu Ya. Pak ya. Sama, ketika Anda punya mindset, punya trigger bahwa saya tuh harus memberikan kontribusi. Saya tuh harus memberikan kontribusi. Ya, ambil contoh kita duduk di sini nih. Ya. Kita pengen beri kontribusi nih ya. Yes. Ya. Supaya apa? Ya, supaya orang lain juga bisa bertumbuh. Karena saya bilang ini bola nggak akan bisa selesai, kan? Ya. Makanya saya selalu tantang diri saya. Siapa lagi yang saya bisa sentuh? Siapa lagi yang saya bisa dorong? Siapa lagi yang bisa saya buat mereka mempunyai harapan? Yes. Ya, itu mempunyai daya tarik magnet yang sangat besar, Pak David. Mantap Ya. sekali. Kadang-kadang ada pemilik kantor suka komplain sama saya, Pak David juga pasti pernah dengar. Sekarang susah nyari marketing bagus, Pak. Yes. Benar nggak, Pak? Ya, Saya rasa semua klasik ya Pak ya. itu klasik. Klasik sekali Pak, sekarang susah nyari marketing yang bagus. Pertanyaan saya, Anda hanya mau dapat marketing bagus karena you harap dia jualan, kemudian you dapat bagian kamu kan sebagai pemilik kantor. Tapi sebenarnya Anda sudah increase kontribusi apa di market? Ambil contoh nih, mestinya kalau Anda mau dapat marketing yang bagus, Anda sebagai pemilik kantor tulis artikel dong. Mengenai umpama kalau Anda beroperasi di Pondok Indah, Anda tulis artikel dong mengenai pasar properti di Pondok Indah. Apakah bertumbuh? Apakah dengan KPR saat ini turun? Apakah memiliki rumah akan menjadi lebih mudah? Anda berusaha ngadain seminar sukses. Ya. Anda berusaha aktif di sosial media. Tampil. Nah Yes. itu kan kontribusi Anda. Ya. Nah kalau Anda diam-diam di kantor kemudian Anda ngeluh-ngeluh, Pak susah Pak. sekarang Siapa yang marketing." mau follow ya Pak? Siapa yang mau follow Pak? Nggak ada ya. magnetnya Pak, nggak ada magnetnya Betul, sama sekali. Jadi tantang diri Anda, kontribusi apa yang Anda bisa berikan? Karena tidak gampang kompetitor Anda bersaing di level kontribusi. Yes. Setuju. Tidak gampang kompetitor Anda bersaing di level kontribusi. Kompetitor Anda lebih gampang bersaing begini. Kamu di situ dapat komisi berapa? Saya tambahin lebih gede. Itu gampang Pak. Ya. Tapi pemilik kantor seperti begini juga caranya sama. Dia mau ambil rewardnya, nggak mau kontribusi, mau gampang aja kan? Ya kalau lu capai gue bagi, kalau nggak capai kan gue nggak Ya, bagi. betul. Pak David gabung sama saya jadi agent properti. Saya kasih komisi 95% tuh Pak David. Menarik Wah, tuh. menarik semua. Iya. Terus Pak David tanya, Pak Darmadi ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngapa-ngapain. Pak Darmadi bantu saya? Enggak. Tapi kamu kasih 5%. Ya kalau begitu sama aja bohong dong Pak. Mending Iya. saya ambil aja semuanya begitu kan. Nah pertanyaan saya, ketika ada kantor bisa split sampai tinggi sekali, 95%, 99%. Kontribusi apa yang akan kontribusi apa yang Pak David harapkan dari 1% bagian saya? Wah, ya nggak bisa expect Bahkan Pak apapun. David mau marah-marah sama saya lebih galak daripada David. Iya, pasti. Saya bilang apa? Udah kamu dapat 99%, aku dapat 1%. Udah syukur aku nggak marah kamu. Ya kan bener ya Pak? Kebalik jadinya. Iya, jadi kontribusi ini penting. Tapi Ya. juga sebaliknya sama. Ada kantor memperlakukan split 50-50. Tapi kantor itu nggak kontribusi apa-apa juga untuk marketing ini. Ya, itu tambah marah lagi marketingnya. Tambah tidak belajar, tambah nggak maju. Yes. Jadi ini kunci ini Pak. Ini juga sebenarnya kunci trigger tadi Pak. Sama dengan yang kedua tadi ya. Ya, ini kunci trigger juga ini Pak. Ya. Ya, karena kontribusi Anda ketika menjadi besar ya, pergerakan pertumbuhannya ini jalan nih Pak.
Betul. Ya. Ya. Ya, jadi ini menarik sekali. Jadi pokoknya kita ingat-ingat nih teman-teman ya, jangan fokus kayak tadi Pak Darmadi bilang di TikToknya Pak Khairul Tanjung ya. Iya. Reward dulu, mikirin reward dulu, malah nggak dapat apa-apa, rewardnya nggak dapat, duitnya juga nggak dapat Iya, jadi. nggak dapat apa-apa. Ya. Tunjukkan dulu hasil kerja kamu. Yes. Ya. Nanti orang akan menilai. Iya, orang akan menilai. Worth it nggak, gitu jangan kan? takut, jangan takut, Yes, jangan takut. Anda yes. pasti punya nilai kok kalau Yes. Anda bekerja keras ya. Yes, Nah, luar kita biasa. lanjut lagi ya. Nah, ini ada tantangan bagi kita mengenai contribution. Ini ada dikatakan ketika Anda menjadi makin sukses ya, makin banyak penghargaan, makin banyak reward yang akan mulai datang ke diri Anda. Ya. Ketika Anda bertambah sukses, Betul. pastilah Pak ya. Ya, Anda akan dapat income yang lebih tinggi. Anda akan dapat pujian lebih besar, ya kan? Anda akan dapat rekognisi, reputasi, status, kapabilitas dan opportunity. Wah, ini sesuatu yang Anda mau atau enggak? Sangat mau. Mau sekali, ya kan? Teman-teman pasti mau juga Sebenarnya ketika semuanya. Anda kontribusi besar, ini akan datang. Kalau Anda memberikan kontribusi terus-menerus, ini akan datang, Pak. Ini akan datang ya. Ini ada cerita menarik dari seorang member broker saya nih ya. Dia awalnya adalah marketing associate dan dia tidak punya pengalaman memimpin kantor dan akhirnya dia coba-coba gitu ya, Pak. Oke. Sekarang punya kantor, ada 8 kantor gitu, Pak. Nah, dia cerita sama saya satu hal gini. Ada satu agent yang sudah awalnya bekerja di tempat lain gitu ya. Kemudian tempat lain itu memberikan komisi yang lebih tinggi daripada tempat di mana member broker yang saya ceritain ini gitu ya. Jadi kalau dibandingin enakan saya di situ dah ya, komisinya splitnya lebih tinggi. Ya. Tapi anehnya agent ini akhirnya pindah ke kantor orang ini yang splitnya lebih rendah. Kemudian dia cerita sama saya, ceritanya kayak begini. Agent ini di satu kesempatan itu ada pemilihan unit properti gitu ya. Ya. Dia pengen nyari unit, dia pengen nyari info, customernya pengen nyari barang, tapi nggak dapat gitu, Pak. Ya. Sedangkan pemilik kantor di mana dia bekerja awalnya itu nggak bisa bantu dia hari itu, nggak bisa nemen dia karena waktu itu hari weekend, kemudian sudah malam lagi. Oke. Nah, ketika dia lagi bingung, datanglah member broker ini, tidak punya maksud apa-apa, tidak minta bagian komisi sama sekali. Melihat orang ini juga bingung dan kebetulan dia merasa dia ada unit yang dia juga lagi mungkin ada customernya awalnya jadi kemudian nggak jadi gitu ya. Kemudian dia temenin agent yang dia nggak kenal ini, dia bantu supaya unitnya dia akhirnya jadi dengan pembeli itu. Ya kan? Ya. Dan itu sampai hampir tengah malam, Pak. Oke. Dan agent itu bilang apa? Luar biasa ya. Saya tuh nggak kenal Anda rela bantu saya ya, sehingga sampai deal. Padahal komisi saya bagian untuk kantor, saya balikin ke kantor sebelah, bukan kantor Anda. Iya. Dan hari itu juga agent itu memutuskan untuk lebih baik gabung dengan kantornya dia dengan komisi split yang lebih rendah. Oke. Pak, you belajar apa di sini? Ini menarik. Pak, kalau cerita saya dari komisi kecil pindah ke komisi yang lebih besar, itu lumrah lah ya, Pak. Iya, iya. Semua orang mau lah, Pak. Tapi ini cerita kan kebalikan, Pak. Iya. Dari komisi split yang lebih besar, dia pindah ke komisi yang split lebih gede karena dia melihat orang ini punya apa? Dia punya kontribusi. Bener. You nggak perlu pintar dari orang, Pak. Orang tidak butuh lihat you pinter. Orang tuh hanya butuh lihat you tuh bisa kontribusi apa untuk saya. Yes, luar Iya biasa kan? Pak. Ini ceritanya bagus banget. Dan ketika kontribusi itu jalan, baru ini bisa berputar nih, Pak. Rewardnya dapat, dia Rewardnya join dapat, Pak. gitu ya. Iya, Pak. Bahkan member broker yang ini kalau saya tanya, wah kamu sekarang banyak marketing ya? Dapatnya dari mana? Nggak tahu, Pak. Datang sendiri. Wush, ini rewardnya. Padahal banyak member broker ceritanya gini nih, Pak susah Pak nyari MA, udah begini nggak bisa. Ya, Jangan lupa kontribusi, Pak. yes. Iya. Jangan lupa kontribusi. Wow, Iya. mantap sekali nih ceritanya. Bagaimana kalau kita juga ngomong kontribusi balik kepada Tuhan? Wah, Kita memberikan kontribusi balik kepada Tuhan nggak? Iya. Waktu, pikiran, mungkin uang kita gitu. Yes. Iya kan? Kalau Jangan- kita jangan hanya mau minta terus. harapannya berkat melulu tapi nggak pernah mau kontribusi juga kayaknya mesti bertanya kembali ke diri sendiri. iya. Jadi kalau kurang rezekinya ini jangan-jangan juga nggak kontribusi. Hah? Kena deh Pak Ini saya. kerjanya hanya komplain ke Tuhan aja. Tiap malam komplain. Tuhan saya mau komplain. 1, 2, 3, 4. Iya, you komplain boleh. Kontribusi you apa? Entek. Nggak ada. Ya jangan komplain dong Yes, ya. yes. Jadi lebih baik sebelum you komplain, kontribusi dulu. Kontribusi dulu. Iya. Ya. So, start with contribution. Stop with complaint. Complaint. Menarik sekali Pak ya. Ya. Jadi hal yang saya tadi cerita Pak David, kalau you mulai, tadi saya tadi bilang, kontribusinya makin besar ya. Anda akan dapat semua tuh Pak, uang apa segala. Kayak teman saya tadi, member program yang saya ceritain. Tapi dia bilang, hati-hati loh apa yang you dapat. Kok hati-hati Pak? Emangnya salah Pak dapat income lebih besar?
Emangnya salah Pak dapat pujian? Enggak dong. Emangnya salah dapat rekognisi? Enggak. Emangnya salah Pak saya punya reputasi naik, status, Wajar, kapabilitas, kan itu kesempatan saya. rewardnya. Iya. Apa salahnya Pak? Hati-hati dikasih tahu sama Kenapa buku itu? ini. Kenapa? Karena hal-hal yang Anda inginkan tadi itu bisa menjadi penghenti pertumbuhan Anda. Penghambatnya. Iya, jadi jangan-jangan gini nih, setelah Anda kasih kontribusi, Anda dapat baliknya, Anda bilang, thank you ya, Anda stop gitu. Oke. Kontribusinya di stop gitu ya. Kontribusinya kemudian diukur dari reward yang Anda dapat. Oke. Kemudian Anda stop gitu. Nggak bisa Pak. Iya. Anda harus kontribut terus Pak. Supaya ini muter terus gitu Pak. Jadi dia ingetin orang-orang sukses, jangan stop berkontribusi. Ya. Jangan cepat nyerah Pak. Ini yang susah Pak. Kita kasih orang, orang balikinnya jelek kepada kita. Kita bantu orang, orang jelekin kita di luar. Nah itu kan kalau kita bilang, wah saya sekarang udah gak mau kontribusi Pak. Ngapain? Saya bantu dia malah ngomongin jelek kepada orang di luar Pak. Hal itu bisa terjadi? Bisa. Bisa. Tapi jangan hal itu membuat Anda stop untuk kontribusi. Setuju. Ini menarik sekali. Ya. Ini gak gampang jadi Pak ya. Nah benar. oleh sebab itu kita lanjut bahwa jangan fokus terhadap hadiah, hasil yang Anda inginkan. Tetapi fokus terus kepada meningkatkan kontribusi itu. Ini gak gampang. Gak gampang. Gak gampang. Seperti yang tadi Pak Darmadi katakan teman-teman, kalau udah ya kayak tadi ya kita kasih malah sebaliknya gitu Iya. ya. Bukan berarti kita kayak mengharapkan sesuatu bukan Iya, ya. iya. Tapi itu bisa saja terjadi. Dan itu terjadi Pak. Iya. Tapi jangan membuat Anda stop berkontribusi. Ya, itu masih pembelajaran. Nah, kalau Pak David tadi barusan cerita itu, bukankah itu semacam sebuah pengalaman jelek juga kan? Iya. Tapi ada pembelajarannya juga. Iya, dapat di situ. Dapat lagi pembelajarannya. Mungkin Anda juga hati-hati. Oh, ternyata orang ini saya kasih begitu. Kenapa ya bisa gitu? Kan Anda nanya nih. Oh, ternyata next time orang seperti ini jangan gua kasih cash deh. Gak ada gunanya, uangnya habis. Mending gua kasih dia ikut pelatihan aja supaya dia skillnya nambah. Ya. Nah, ini kan orang-orang seperti ini akan terus bertumbuh nih Pak. Yes. Ya. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk menggaransi reward yang akan datang ya adalah jangan mikirin terlalu banyak mengenai rewardnya. Ini juga susah nih Pak. Kalau kerja tuh jangan mikirin hitung-hitungannya gitu Pak. Kalau Oke. ngitung terus ya nggak kerja. Ya, setuju. Bener nggak? Ya. Setuju. Ya nggak gampang loh Pak. Nggak gampang. Iya kan? Sama Pak. Ketika kita mau ngadain Monday Motivation, kita kan awal-awal ngobrol tahun lalu kan. Iya. Pak Darmadi jangan main-main loh Pak. Begitu kita komit tiap minggu, ini tiap minggu mesti nongol Pak. Iya. Berarti tahun 2002 mesti ada 52 seri loh Pak. Betul. Iya kan? Nah kalau saya udah mulai mikir gitu masalahnya di depan gitu ya. Akhirnya nggak jalan loh Pak. Bener nggak Pak? Nah kita sebenarnya jalan kan sambil dengan adanya waktu pembelajaran kita jalannya juga Betul. ikutan gitu Pak. Betul. Jadi ini dia bilang satu-satunya cara untuk menggaransi reward itu terus datang ke Anda yaitu jangan mikir terlalu banyak mengenai reward itu. Just do it gitu. Just do it. Iya kan ya. Instead continue to making contribution ya. Daripada Anda mikirin rewardnya, Anda lebih baik terus kontribusi dengan menolong orang. Menolong orang apa nih Pak? Ada beberapa hal. Satu, mengeliminate their danger. Ini menarik sekali ya Pak. Ambil contoh nih. Saya barusan ada teman di luar bisnis ini. Kemudian dia tiba-tiba WhatsApp saya 3 minggu yang lalu. Pak Darmadi, kayaknya saya pengen tertarik jadi agent properti. Dia adalah entrepreneur. Oke. Saya umur 48, jadi udah cukup matang. Pak Darmadi, saya pengen jadi agent properti Pak Darmadi. Ya, Pak Darmadi bisa bantu saya nggak Pak? Bayangin Pak. Orang ini datang ke orang yang tepat menurut Anda nggak? Ya. Tepat sekali Pak. Sangat tepat. Kenapa tepat saya bisa bilang? Satu, saya kebetulan berada di bisnis agent property. Betul. Oke. Kedua, saya punya pengalaman lebih dari 20 tahun di bisnis ini. Saya tahu apa yang benar, saya tahu apa yang salah. Saya tahu apa yang baik, saya tahu apa yang tidak baik. Dan orang ini bertanya pada who yang tepat, setuju nggak? Yes. Yang kemarin kita baca Who not how kan? Yeah. Who yang tepat. Nah, karena dia bertanya kepada saya dan saya lihat dia adalah marketing associate yang baru dan dia tidak punya pengalaman, saya harus mengeliminasi bahaya-bahaya dia supaya dia bisa cepat sukses. Jangan dia masuk kantor yang salah, jangan dia operasi dengan sistem yang salah, Betul. jangan dia mempunyai training yang salah sehingga membuang waktunya. Oleh sebab itu saya punya tugas, kontribusi saya bilang saya kasih tahu, kamu mau kerja di wilayah mana? Dia ngomong wilayah itu. Saya cariin kantor yang tepat sama dia. Kantor di mana member brokernya bisa acting sebagai coach. Ya. Kemudian saya juga bisa bantu sama dia. Saya bilang, "You punya pengalaman apa?" Dia bilang, "Saya punya pengalaman di furniture." Nah, saya bilang, "Gimana kalau you bisa buat produk supaya kalau orang beli rumah sama you, properti sama you, furniture-nya you bisa kasih atau gimana bundling." Jadi, Anda bisa bayangin, tugas saya adalah mengkontribusi, yaitu mengeliminasi danger-nya dia. yang tadi, betul. Sekaligus apa? Menangkap peluang. Ya. Jadi kalau Anda berkontribusi ada 2 hal penting. Ketika saya mau berkontribusi sama Pak David, saya mesti mikirin apa yang saya bisa hindari Pak David dari bahaya dan kesempatan apa yang saya bisa berikan Pak David. Tanpa memikirkan Pak David mesti kasih apa loh?
Yes. Luar biasa loh Pak, Luar nggak biasa. ada orang kayak begitu Pak. Setuju. Orang datang ke saya, orang baru. Lu mau belajar sama gua aja dulu 20 tahun belajar babak belur. Buat salah ini, buat salah itu. You mesti bayar dong gitu ya. Tapi Anda nggak hitungan, Anda kontribusi. Percaya saya Pak, ketika roda itu berputar Pak, orang-orang yang berkontribusi terlebih dahulu akan jauh lebih sukses daripada orang-orang yang mau reward terlebih dahulu. Yes. Setuju. Oleh sebab itu, tantangan bagi kita semua profesional nih ya, apapun pekerjaan Anda, khususnya agent property, Anda harus selalu fokus untuk menciptakan ya nilai-nilai yang lebih besar. Ini kita juga udah bisa kita bicarakan di pembahasan di Go Giver ya, cukup panjang sekali ya. Betul. Anda harus menemukan value-value yang besar. Ya. Ya, zaman sekarang agent-agent properti itu nggak bisa sekedar jual beli properti pakai spanduk ya. Nggak bisa. Mereka mesti ngerti digital marketing. Setuju. Mereka mesti ngerti gimana sponsor di social media. Yes. Mereka mesti ngerti gimana bisa dapat lead generation yang lebih banyak lagi. Betul. Nah, ini kan juga value, Pak. Ya. Ini kan juga value yang harus Anda kembangkan. Nah, makin besar value yang Anda kembangkan, dengan sendirinya makin banyak orang juga ya yang akan tertarik dengan value yang Anda berikan. Ya. Dan makin besar orang yang tertarik dengan Anda, reward Anda makin Besar juga. Nah, jangan dibalik, Pak. Jadi banyak orang pengen kasih dong banyak reward ke saya, kasih dong customer ke saya, baru saya mau ciptakan value. Wah, Kebalik. salah. Kebalik. Ciptakan Fatal. you punya value. Betul. Ya, ciptakan kamu punya value, cari market, ya. Orang akan tertarik dengan value Anda. Ketika orang tertarik dengan value Anda, reward akan besar. Bukankah Rewardnya kita akan- belajar hal ini saat ini seperti yang pernah kita katakan bahwa money always follow attention? Ya, betul. Money always follow follows attention. Bukankah YouTuber influencer zaman sekarang Anda lihat kan dengan follower begitu banyak, mereka lebih gampang menjual, setuju Yes, nggak ya? betul. Mereka nggak jualan dulu, mereka nyari follower dulu, Iya. baru jualan, Iya, benar kan ya? betul. Sama. Ya, ketika mereka mencari follower duluan, itu artinya mereka berusaha memberikan kontribusi. Contribute. Karena tidak ada orang mau ngikut Pak David kalau Pak David tidak kontribusi apa-apa. untuk Pasti. dia. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Tidak ada presiden, perdana menteri, gubernur yang dikenang oleh orang kalau pemimpin itu tidak mengkontribusi apa-apa. Benar. Malah zaman sekarang banyak sekali pemimpin bukan kontribusi, malah ngambil Pak, Oke. malah ngambil Pak. Ya nggak bisa gede Pak. Nggak bisa gede. Nggak bisa. Takers ya. Takers ya, hati-hati dengan Ya. takers ya. Oke, nah saya belajar pengalaman bercakap-cakap dengan banyak top agent ya. Successful top agent itu selalu tidak meluangkan perhatiannya itu kepada berapa banyak komisi yang dia terima ya. Fokusnya hanya mencari deal terbaik untuk kliennya. Pak, ini luar biasa loh Pak. Tidak banyak agent seperti begini. Langka, Pak. Langka Langka. sekali. Langka. Agent itu ketika kita tanya, Pak, ini saya ada barang mau jual, otaknya selalu begini nih, gampang atau susah ya? Lu udah titip ke siapa ya? Harganya mahal atau enggak ya? Jadi otaknya itu selalu melihat apakah barang itu gampang saya jual dengan usaha seminimum mungkin. Ya. Tidak pernah selalu memikir, waduh Pak David lagi ngejual aset ya? Makanya kenapa Pak David punya bisnis? Bisnis saya lagi susah Pak Dar. Waduh, bisnisnya lagi susah. Waduh, saya mesti extra effort nih karena Pak David butuh duitnya nih. Saya lebih concern Pak David punya masalah gitu Pak. Iya. Saya jangan gara-gara Pak David sudah punya masalah, saya jadikan masalahnya Pak David itu pendapat Gencet saya jadinya. untuk saya makan gitu Pak. Hah? Untuk menjadi bahan Kesempatan makanan saya, nih, kesempatan. saya Pak. Bisa rasakan nggak Pak? Ya. Bisa rasakan nggak Pak? Ya. Jadi itu penting Jadi sekali. empati tadi ya, memposisikan gitu ya. Setuju Pak. Nggak gampang gitu Nggak Pak. Ya. gampang. Yes. Ya, oleh sebab itu successful top agents itu selalu memberikan service yang terbaik ya. Dan selalu ingat, ketika service Anda baik, ketika service Anda bernilai, orang pasti datang. Yes. Selalu ingat. Pasti. Saya tidak pernah lupa, bos saya selalu ngomong, Dar, kalau hari ini kamu bicara, nggak banyak orang dengar kamu. Ya, nggak banyak orang bayar kamu dengan harga bagus. Kamu jangan marah sama mereka. Ya, kamu perbaiki diri kamu. Ya, karena ketika kalau kamu sudah jadi bagus, di mana saja orang akan cari kamu. Yes. Setuju. Setuju ya? Saya teringat filosofi bakmi biasanya Pak ya. Kalau bakmi enak, samping got pun orang datang ya Pak ya. Yeah. Benar nggak Pak ya? Setuju. Karena enak Pak. Iya, oke ya Pak ya. Nah, oke, kesimpulan berikutnya adalah ketika Anda fokus memberikan kontribusi yang real ya, dan membiarkan klien Anda memutuskan sebenarnya bayar Anda harganya berapa, itu lebih bagus Pak. Jadi orang tidak perlu tahu kamu bayar saya berapa. Saya kerja aja dulu.
you bayar setelah saya kerja. Ini luar biasa sekali, Pak. Betul. Saya kerja dulu, lu bayar seperti saya Lihat kerja. dulu lah saya kerjanya Lihat kayak dulu apa. saya kerja. Ya ini kan seperti kalau kita pergi refleksi kaki gitu, Pak ya. Bener nggak? Pak David pernah ikut refleksi Iya, kaki iya, nggak? iya. Kalau refleksi kakinya enak, Pak David tipsnya lebih tinggi nggak? Pasti kasih lebih. tinggi. Bener nggak? Bener, bener. Kalau rasanya nggak enak, ya tipsnya lebih rendah, Iya, gitu kan? iya. Tapi Anda jangan sebagai tukang pijit nanya saya, Pak, bayar saya 100.000 dulu, Pak. Itu lain ceritanya Nanti itu. dulu, rasain dulu dong, enak Iya. atau nggak enak, Yes, bener nggak ya? setuju, Jadi setuju. sama dengan manusia juga, itu sih. Benar banget, quotes-nya Dan luar dikatakan biasa. oleh orang-orang yang luar biasa juga. Yes. All the So teman-teman yang luar biasa, jangan lupa klik like and subscribe YouTube channel ini. Stay tune in Monday Morning Motivation.